Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan pertama tentang mempelajari tentang konsep dasar patofisiologi. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat bersilakan. Baik, pada pertemuan ini kita akan banyak mempelajari patofisiologi secara umum, aspek-aspek yang harus dipelajari di dalam mata kuliah ini. Dan bagaimana kita harus mengetahui gejala-gejala penyakit tertentu, kemudian kita harus tahu bagaimana proses terjadi suatu penyakit dan kenapa suatu penyakit itu bisa muncul. Secara definisi, secara ilmu bahasa ya, tata bahasa, patofisiologi berasal dari kata patu dan logi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang suatu kejadian suatu penyakit di mana dimungkinkan struktur anatomi atau fungsi dari organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu memang sudah tidak bisa bekerja optimal atau tidak normal. Nah, 4 aspek dalam patofisiologi ini kita harus mempelajarinya. Nanti setiap saat kita belajar terkait dengan penyakit, kita harus tahu apa itu penyebabnya, kemudian patogenisnya bagaimana, kita harus mempelajari tanda-tanda dan gejala suatu penyakit, lalu komplikasi apa yang terjadi dari suatu penyakit tersebut atau manifestasinya apa. Jadi 4 hal ini yang harus kalian pelajari di praktikum nanti, diperdalam dalam 6 kali pertemuan, dan dalam teori yang kita berikan selama 11 kali pertemuan. Nah, kenapa kita harus mengetahui penyakit ini? Memang sebagai seorang ahli gizi kita tidak bisa terlepas dari suatu penyakit karena memang kita harus melakukan suatu asuhan gizi yang kaitannya bagaimana pasien itu bisa sembuh dari penyakitnya. Terutama memang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gizi. Nah, dalam menentukan diagnosis suatu penyakit, kita harus tahu beberapa pengecekan atau pemeriksaan, mulai dari histopatologi, sitopatologi, hematopatologi, immunohistochemistry, microbiology examination, cytogenetik, molekuler teknik, dan melakukan otopsi. Nah, apa itu histopatologi? Biasanya dilakukan dengan mengambil sampel jaringan atau dengan mengamati jaringan setelah kematian terjadi. Nah, dengan membandingkan kondisi jaringan sehat terhadap jaringan sampel, kita dapat mengetahui apakah suatu penyakit yang diduga itu benar-benar menyerang atau tidak. Jadi ini menjadi gold standar bagaimana kita mengetahui orang yang sudah meninggal, jaringan seseorang yang sudah meninggal, jaringan tubuhnya itu diambil sampel jaringannya untuk bisa mengetahui kondisinya, apa yang terjadi atau menjadi penyebab penyebab kematian seseorang. Lalu apa sitopatologi? Ilmu tentang sel bagian tubuh yang digunakan untuk mencari penyebab alami munculnya suatu penyakit. Tahapan utamanya adalah melakukan screening atau pemeriksaan secara cepat, kemudian melakukan diagnosis hematopoietic cancer, kemudian melakukan pemantauan secara periode. Nah, sitopatologi ini kelebihannya apa? Dia lebih murah dan bisa digunakan sebagai pengganti dari yang pemeriksaan histopatologi tadi dalam menentukan suatu penyakit. Jadi kalau seorang dokter bisa tahu pasien ini mengalami penyakit A, penyakit B, karena apa? Karena memang ada tool atau ada cara-cara untuk menentukan pasien ini mengalami penyakit tersebut, penyakit itu. Jadi ada hal-hal yang harus diperiksa dulu gitu ya. Salah satunya dengan sitopatologi. Lalu apa hematopatologi? Hematopatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah dan komponennya. Hemato ini memang berasal dari kata darah. Artinya kalau kita sering menemui orang dengan menderita kelainan darah, bisa leukemia, anemia, dan lain-lainnya, itu menjadi salah satu metode bagaimana mereka menentukan suatu penyakit tersebut, namanya hematopatologi. Kalau immunohistochemistry itu metode yang digunakan untuk mendeteksi antigen secara spesifik untuk mengidentifikasi tipe penyakit. Jadi dia akan mendeteksi
antigennya. Makanya dia diberi nama imuno. Lalu microbiology examination, metode pemeriksaan penyakit menggunakan cairan tubuh, jaringan tubuh yang diuji secara mikroskopik. Jadi makanya disebut mikrobiologi dan menggunakan teknik serologi. Artinya apa? Dia akan mengidentifikasi mikroorganisme yang menjadi penyebab suatu penyakit. Lalu sitogenetik, metode yang berdasarkan abnormalitas kromosom. Maka disebut sitogenetik karena ada kaitannya dengan kromosom atau sel germ atau sel somatik, sehingga kita bisa menentukan dengan teknik molekular biologi. Sedangkan teknik molekul, teknik molekul ini bisa kita gunakan juga untuk mendeteksi penyakit-penyakit keturunan. Nah, itu kita cek dari pengecekan molekular menggunakan teknik molekuler. Lalu yang terakhir adalah dengan otopsi. Otopsi ini sering kita dengar ya, bagaimana seseorang atau seorang ahli forensik itu akan memeriksa tubuh manusia yang sudah meninggal untuk mengetahui penyebab suatu penyakit. Nah, setelah kita tahu bagaimana kita menentukan dia sakit apa, menggunakan pemeriksaan apa, kita harus tahu konsep dasar timbulnya penyakit itu apa sih? Kenapa penyakit itu bisa muncul? Ternyata apa? Karena ada keterkaitan dari 3 hal komponen ini. Ada host, ada agent, dan ada environment. Mungkin kita sudah belajar terkait dengan epidemiologi. Nah, di sana kalau seseorang mengalami penyakit, itu kemungkinan ada apa? Terjadi perubahan keseimbangan. Bisa jadi antara host dengan agent itu miring ke kiri, atau bisa juga miring ke kanan. Artinya ada ketidakseimbangan antara ketiga komponen ini. Ada host, agent, dan environment. Kenapa? Munculnya satu penyakit itu bisa disebabkan karena lingkungan, karena hostnya atau penderita tersebut, atau juga karena agentnya, bisa karena bakteri, virus, dan lainnya. Jadi ini muncul itu secara ilmu epidemiologi triangle-nya itu memang ada ketidakseimbangan atau perubahan dari salah satu faktor atau 3 komponen tersebut, baik itu ada perubahan di host, atau ada perubahan di agentnya, atau ada perubahan di environment atau lingkungannya. Kita bahas satu-satu. Kalau untuk host biasanya itu adalah faktor internal, faktor yang ada pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu penyakit. Biasanya apa? Ya, faktor internal, artinya ya memang dari jenis kelaminnya mungkin memang beresiko, atau dari usianya, bisa karena keturunan keluarganya, status perkawinan juga bisa, atau karena pekerjaannya seperti apa sehingga menimbulkan stres, atau kebiasaan hidup atau pola hidupnya. Sedangkan untuk agent itu adalah suatu substansi atau elemen makhluk hidup bukan makhluk hidup yang kehadirannya atau ketidakhadirannya dapat menimbulkan pengaruh perjalanan suatu penyakit. Jenis-jenisnya untuk agent biasanya berupa ini yang perlu kita ketahui: asupan makan, pola makan, zat gizi itu memang menjadi suatu alasan kenapa seseorang bisa muncul suatu penyakit ya. Mungkin ada beberapa penyakit yang pernah kalian ketahui terkait bagaimana seseorang itu bermasalah atau mengalami gangguan terkait dengan ini. Juga karena penyebab kimia, biologi, fisik, dan mekanik. Sedangkan untuk agent kimia, kita bisa mengetahui seseorang bisa menderita suatu penyakit bisa karena apa? Mungkin tidak sengaja mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung merkuri atau logam berat yang lainnya, atau obat-obat alergen yang disebabkan, atau juga karena kosmetik yang digunakan itu adalah penyebab dari agen kimia, atau juga karena tadi makan makanan yang tidak bebas dari pestisida, makan makanan pengawet, obat-obatan yang tidak tepat yang ada dalam zat tersebut begitu. Jadi sehingga memunculkan suatu penyakit. Lalu kalau dari segi agen nutrisi kita bisa muncul disebabkan mungkin karena misalkan begini, kalau orang menderita obesitas kemungkinan karena disebabkan kelebihan atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat sehingga muncullah suatu penyakit yang namanya atau kondisi obesitas. Kemudian lemak yang berlebihan juga akan menimbulkan suatu penyakit namanya hiperlipidemia. Itulah kenapa kita perlu penyebab-penyebab suatu penyakit yang mana salah satunya adalah agentnya itu adalah dari gizinya. Jadi bagaimana seseorang itu salah makan, salah atau berlebihan dalam konsumsi. Begitu juga dengan protein, kekurangan protein atau kelebihan protein itu bisa menyebabkan malnutrisi. Ingat ya, malnutrisi itu bisa berarti kelebihan zat gizi yang artinya bisa obesitas, atau malnutrisi sendiri juga bisa bermakna adalah
kekurangan, karena mal di sini artinya kesalahan zat gizi. Jadi tidak berarti malnutrisi itu diderita oleh orang dengan kondisi kekurangan zat gizi tertentu, tapi malnutrisi itu artinya kesalahan atau ketidaktepatan dalam mengkonsumsi zat gizi. Artinya orang dengan kondisi obesitas juga bisa disebut sebagai orang yang mengalami malnutrisi. Sedangkan orang yang mengalami kekurangan energi protein, gizi buruk juga bisa disebut sebagai mengalami malnutrisi. Itu konsep yang harus kalian pahami. Vitamin. Nah, vitamin kalau orang mengalami kekurangan vitamin A bisa terjadi rabun senja. Orang karena kekurangan vitamin C bisa terjadi skorbut, dan orang-orang yang mengalami kekurangan Fe bisa terjadi anemia dan lain-lainnya. Sedangkan untuk agen fisika itu banyak ya, kita bisa lihat dari mulai radiasi, suhu, kelembapan, intensitas, karena vibrasi sehingga memunculkan gangguan pendengaran, karena ada panas, luka, api, atau cahaya yang terlalu terang itu bisa merusak mata dan lainnya. Agen fisika ini harus bisa kita ketahui juga, kita identifikasi kenapa sehingga bisa menyebabkan suatu penyakit. Sedangkan untuk agen biologis itu memang memiliki sifat pathogenicity, virulensi, antigenicity, dan efectivity. Apa artinya? Mari kita lihat. Nah, sebenarnya patogenisitas itu artinya kemampuan menimbulkan reaksi pada jamu atau si hostnya atau penderitanya. Baik itu subklinis dan klinis. Proporsi orang yang terinfeksi berkembang menjadi penyakit klinis. Jadi, patogenesis itu tingkat kemampuan menimbulkan reaksi. Virulensi berarti apa? Derajat berat ringannya reaksi yang ditimbulkan oleh agen biologi tersebut. Proporsi orang dengan penyakit klinis menjadi sakit yang berat atau mati. Contohnya aja virus hepatitis A atau campak atau rabies. Sedangkan antigenesitas merupakan kemampuan menimbulkan atau menstimulasi mekanisme pertahanan pejamu atau berkaitan dengan antibodi. Kalau infektivitas adalah kemampuan menginfeksi, kemampuan menimbulkan infeksi pada penderita. Nah, proporsi orang terpajan itu menjadi terinfeksi. Sedangkan untuk agen yang lainnya, selain fisika, kimia, nutrisi, dan lainnya, ada agen mekanik. Nah, agen mekanik ini cenderungnya adalah sifatnya berupa ini tadi ya, friksi yang kronik. Artinya bisa karena pemakaian sepatu yang salah, terlalu sempit, sehingga menimbulkan ini ya. Atau karena ada tekanan kompresi, jadi ada tekanan yang memutar sehingga menimbulkan carpal tunnel syndrome. Nah, untuk environment atau lingkungan biasanya agregat dari seluruh organisasi, kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisasi. Biasanya environment itu bisa dari fisik, biologi, dan sosial ekonomi, bisa menyebabkan suatu penyakit. Riwayat alamiahnya apa? Nah, biasanya suatu penyakit itu disebabkan karena suatu penyebab. Ada paparan, ada suatu bisa jadi karena sering terkena paparan gitu ya, baik itu polusi dan lain-lain. Kemudian ada muncul inisiasi atau munculnya biologic insight, ada inisiasinya sehingga mulai ada gejala-gejala yang muncul. Setelah itu jadilah clinical onset, artinya apa? Penyakit ini akan menimbulkan penyakit berikutnya atau terjadi komplikasi. Nah, kalau sudah sampai di permanent damage atau bahaya yang tidak bisa kembali lagi, tidak bisa sembuh lagi, maka dampaknya juga akan menimbulkan suatu kematian. Nah, jenis-jenis penyakit kita bagi menjadi dua, ada infeksi dan non-infeksi. Penyakit infeksi terdiri dari dua macam, ada menular dan tidak menular. Sedangkan non-infeksi bisa disebabkan karena tadi penyakit yang timbul karena degeneratif, bisa karena keturunan atau gangguan fungsi alat tubuh atau gangguan dari proses metaboliknya. Kemudian kalau menular ya jelas bisa karena virus, bakteri dan lainnya. Jadi ini menjadi bagaimana kita paham penyakit itu seperti apa, munculnya bagaimana, dan bagaimana kita menentukan penyakit tersebut ya. Kita harus tahu. Nah, oleh karena itu nanti kenapa kita perlu tahu tentang suatu penyakit, kenapa kita harus tahu hasil-hasil laboratorium yang berkaitan dengan gizi. Karena apa? Karena memang ada agen-agen yang memang zat gizinya itu berkaitan dengan munculnya suatu penyakit. Ini adalah salah satu dari referensi yang saya gunakan, bisa kalian beli di toko-toko buku dan bisa kalian pelajari melalui internet kalau memang itu memang update-update yang terbaru. Berasa cukup. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.